Bagaimana caranya mengenali fenomena internasional atau fenomena yang terjadi di level global untuk menjadi bahan penelitian kita? Nah, kali ini di segmen ini di channel Tirta Musitama, di mana kalian semua akan mendapatkan informasi, tips, trik tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Kita akan fokus kepada bagaimana menjadikan fenomena internasional sebagai ide penelitian. Nah, tentu banyak sekali fenomena internasional yang menjadi ide-ide penelitian. Saya hanya ingin menjawab nih, kalian teman-teman pertanyaan tuh kadang-kadang masih bingung gitu ya, bagaimana memadukan fenomena internasional atau fenomena di dunia nyata, di masyarakat, itu menjadi satu fenomena penelitian dan layak diteliti. Nah, mari kita mulai dengan adanya, eee, invasi Rusia Ukraina atau orang mau menyebutnya sebagai krisis Rusia Ukraina boleh saja, atau serangan Rusia terhadap Ukraina silahkan bebas-bebas saja. Di video saya yang lain mengatakan bahwa pilihan kata, pilihan terminologi, bagaimana kita menilai apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina sangat tergantung kepada perspektif kita, cara pandang kita, sudut pandang kita, teori apa yang kita pakai, dan juga bagi yang sedang bertikai itu adalah kepentingan ya. Judgement-nya sangat tergantung kepentingan apa yang mereka perjuangkan. Oke, karena ini kita komunitas akademik, mungkin kita usahakan senetral mungkin ya. Kita nggak punya kepentingan langsung terhadap perang tersebut ya. Walaupun mungkin nih katanya ya, ah, tingginya harga minyak, nah itu juga akan berpengaruh kepada kita. Lihat, harga-harga gas juga sudah mulai meningkat. Bagaimana? Kalian semua mungkin orang tua kalian sudah mulai mikir, "Ini kok harga-harga udah mulai meningkat ya? Apakah itu ada pengaruhnya ya?" Oke, bukan forumnya ini kita membahas soal itu, tapi mari sekarang kita akan membahas tentang fenomena internasional untuk menjadi fenomena penelitian. Nah, yang ingin saya katakan, pertama adalah fenomena internasional itu menimbulkan banyak pertanyaan. Ingat bahwa penelitian yang bagus itu mulai dari pertanyaan yang baik. Nah, pertanyaan yang bagus, yang tepat. Nah, kadang susah banget kita menentukan apa itu pertanyaannya, ya. Jadi kita mau meneliti apa, kalau kita nggak ngerti kadang karena kita nggak bisa memformulasikan dengan tepat. Nah, coba ada beberapa alternatif nih, ya, kalau ketika kita melihat fenomena invasi atau krisis Rusia Ukraina ya, kalau untuk dijadikan pada pertanyaan itu kira-kira seperti apa sehingga layak nggak diteliti. Oke, baik. Yang pertama adalah mungkin sebagai awal-awal ya, perang yang saat ini video dibuat sudah berjalan kira-kira lebih dari seminggu ya, 7, 8 hari gitu ya, dan masih terus berlangsung gitu ya. Nah, kita bisa mulai, apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina? Mungkin banyak orang yang belum tahu gitu, apa itu? Tadi makanya apakah itu serangan, perang, krisis. Nah, buat para pemerhati HI atau mahasiswa HI, itu kan berbeda, terminologinya juga berbeda. Nah, itu yang pertama. Jadi banyak orang yang pengen tahu sebenarnya apa sih yang di sana yang terjadi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin juga bisa kita tanyakan, mengapa ya invasi Rusia Ukraina? Kalau yang pertama tadi tentang apa, itu masih tentang klarifikasi. Apa sih yang terjadi gitu? Ya tadi ya, perangkah, apakah invasi gitu ya, apakah kemudian krisis, atau apa soal-soal domestik apa enggak gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kalau kita sudah mengatakan mengapa, ya berarti alasan gitu. Baik dari sisi Rusia, khususnya Rusia ya, dan juga Ukraina. Nah, Rusia tadi punya alasan, punya kepentingan ya. Di video saya yang lain juga saya menyajikan tuh, ada banyak alasan yang disampaikan Rusia ya, kenapa melakukan tindakan itu. Nah, yang ketiga, bagaimana ya invasi Rusia Ukraina berlangsung. Nah, di sini ketika video ini dibuat ada sekitar 7 atau 8 hari. Iya, bagaimana mungkin day to day-nya, banyak sekali ya footage-footage video dari berita-berita dari berbagai kanal media ya, baik yang pro Rusia, pro Ukraina, maupun pro Barat, itu menyajikan banyak footage ya. Tapi apapun itu ya, kita bisa mendapatkan banyak angle, banyak sudut pandang untuk meneliti ya, untuk kemudian mengangkatnya, mengaitkannya dengan teori-teori yang dipelajari, apakah itu mau teori tentang hubungan internasional kah, tentang hukum internasional, mungkin juga tentang, sejarah, antropologi, sosiologi, sangat banyak sekali ya teori dan sudut pandang yang bisa digunakan. Nah, kemudian tentu tidak
ingin ya manusia di muka bumi ini karena kita hanya punya satu satu bumi yang harus kita jaga sama-sama, pasti inginnya kita juga jangan ada perang gitu ya. Nah, bagaimana kemudian penyelesaiannya? Bagaimana penyelesaian invasi Rusia Ukraina? Nah, apakah kemudian, kita harus melihat juga bagaimana sikap Amerika Serikat, Uni Eropa, negara-negara lain yang di dunia ini, siapa yang mendukung, Rusia, siapa yang mendukung Ukraina. Kemarin ya di PBB sudah ada tuh, voting resolusi ya, siapa yang, mendukung, PBB mengecam Rusia, ada yang abstain juga ada gitu ya. Nah, ini juga ingin melihat, karena sikap-sikap ini juga penting diteliti gitu. Nah, kemudian kita tahu Amerika Serikat, Uni Eropa mengenakan sanksi, khususnya sanksi ekonomi ya, membekukan aset-aset Rusia dan elit-elit Rusia di Eropa dan di Amerika, dan bukan juga di Jepang, di Kanada. Nah, juga ada yang membekukan juga, hubungan dagang ya, kemudian juga upaya untuk menghentikan transaksi finansial segala macam. Nah, ini berbagai macam upaya ya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Nah, itu juga sangat bagus untuk diteliti ya. Nah, kemudian tadi saya katakan tadi, kaitannya tidak mungkin atau kita tidak menginginkan dunia ini penuh perang atau terjadi tragedi yang melawan nilai-nilai kemanusiaan, yang melanggar hak asasi manusia, atau mungkin melanggar nilai-nilai demokrasi gitu ya. Nah, apakah ya perundingan yang saat ini sedang berjalan ya, ketika video ini dibuat, ditayangkan, perundingan kedua sedang berjalan. Kita tunggu apakah hasilnya itu positif ya, sehingga mungkin apakah gencatan senjata, apakah kemudian perang berhenti gitu ya. Nah, itu yang menjadi hal penting, ya. Dari semua itu tadi ya, semua hal tadi tentu kita, eee, tidak mungkin ya mengambil semua pertanyaan-pertanyaan itu dalam satu skripsi ya, atau satu tesis. Nah, dari berbagai pertanyaan itu membuat cara berpikir kita tergelitik gitu ya. Wah, kayaknya kalau pengen tahu sebabnya menarik. Oh, saya belajar sejarah, mungkin saya ingin tahu akar sejarahnya apa. Rusia Ukraina mungkin kan tidak hanya persoalan, beberapa tahun ini saja. Nah, mungkin coba mau ditarik ke belakang, misalnya itu dari angle sejarah. Nah, bisa juga dari hal-hal yang lain. Ekonomi, mau dilihat tadi efektivitas sanksi seperti apa, yang belajar tentang makroekonomi, yang tentang belajar keuangan. Bahkan nih, satu ide yang menurut saya nih menarik ya, anak-anak IT coba blockchain ya, gimana belajar kalau misalnya apakah ada kaitannya nih cryptocurrency ya, dengan teknologi blockchain, dengan, apa namanya, upaya-upaya Rusia melakukan perlawanan terhadap sistem finansial dunia, hegemoni sistem finansial dunia yang selama ini dikuasai oleh Amerika dan Barat, mungkin Rusia ingin ya, terus menggerakkan dengan sistem finansial yang baru, dengan sistem blockchain yang lebih desentralisasi, ini jadi alternatif gitu. Jadi semua lebih democratized ya untuk, finansialnya dengan dibantu teknologi. Nah, hal ini sangat luas sekali. Nah, yang ingin saya katakan adalah, dari satu fenomena internasional, dalam hal ini krisis atau invasi Rusia di Ukraina, kita banyak terpikir ya, apa saja yang bisa menjadi bahan penelitian kita. Tidak hanya dari hubungan internasional, tapi hukum internasional dan bidang-bidang lain. Tadi saya katakan juga tentang IT juga bisa. Nah kan, tentu semoga cara berpikir ini membuat Anda, "Oh iya, kayaknya saya terinspirasi untuk membuat satu penelitian-penelitian tertentu terkait dengan fenomena-fenomena internasional." Nah, boleh saja tidak harus soal Rusia Ukraina yang memang sekarang lagi hot gitu ya, tapi juga ada fenomena-fenomena yang lain. Silahkan Anda cari fenomena-fenomena internasional itu yang menginspirasi skripsi Anda, tesis Anda, disertasi Anda ya di bidang kajian masing-masing. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu, semoga dunia nggak ada perang ya. Kita semua bahagia, sejahtera, dan happy. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.